Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku, Ivan Margiati. Gimana kabar kalian teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini aku menghadirkan seorang tamu namanya Mas Yasid. Nah, Mas Yasid ini adalah suami aku teman-teman. Jadi kita alhamdulillah 2 tahun kemarin itu keterima CPNS. Kalau aku di pengadaan CPNS tahun 2018, sedangkan suami aku itu di tahun 2019. Nah, alhamdulillah kita dapat rezeki yang luar biasa. Jadi di kesempatan kali ini kenapa aku mengajak suamiku untuk membuat video, kita akan share nih buat teman-teman semuanya bagaimana sih tips memilih formasi CPNS tahun 2021. Kita harus melihat informasi tentang jabatan yang sesuai dengan jurusan kita ya teman-teman. Contohnya nih kayak kemarin suamiku. Jadi sebelum dia memilih instansi mana yang akan dilamar, sebaiknya kita cari dulu ya teman-teman. Jurusan kita itu apa? Kita cari semua, di sort. Kalau kemarin kita itu membuat sampai kita membuat file di Excel, terus kita pilih, oh instansi yang membutuhkan jurusan kita itu apa, gitu ya Mas ya. Terus difilter, dipilih yang jurusan perpus itu apa. Kalau kita kan semua pustakawan, kita perpustakaan jurusannya. Yaudah kita cari jurusan perpustakaan. Kita cari jurusan hukum, disesuaikan aja dengan jurusan teman-teman. Terus yang tips kedua, setelah kita buat file Excel nih teman-teman tentang jurusan apa aja, di instansi mana aja jurusan kita dibutuhkan. Yang kedua, kita mengeliminasi. Yang pertama, faktor untuk mengeliminasi, kalau kita kemarin itu kita lihat peluangnya. Bagaimana peluangnya? Misalnya kayak kalian punya 2 ijazah, misal ada D3 sama S1 atau S1 dengan S2. Nah, di situ teman-teman bisa melihat peluangnya. Misal kalian ingin mendaftar di Kementerian A, dilihat aja peluangnya lebih banyak yang S1 atau S2-nya atau D3 dengan S1. Kemudian faktor kedua untuk mengeliminasi adalah melihat penempatan ya teman-teman. Jadi kalian juga harus melihat nih untuk formasi yang kalian pilih itu penempatannya di mana. Misal di dalam satu kabupaten dengan tempat tinggal kalian atau masih satu provinsi. Dan mungkin butuh pertimbangan yang lebih banyak ketika kalian melamar di luar provinsi atau bahkan di luar pulau ya bisa dikatakan. Misal kayak kita orang Jawa daftar di Papua, daftar di Kalimantan, karena kita sudah suami istri itu butuh pertimbangan yang sangat banyak. Nah, yang kayak lebih gitu, matang. Lebih matang lagi. Terus yang faktor ketiga untuk mengeliminasi itu pilih formasi yang nyaman teman-teman. Pilih formasi yang nyaman dan cocok buat teman-teman semuanya. Kayak contohnya ilmu komunikasi itu banyak banget jurusan ilmu komunikasi yang dibutuhkan untuk jabatan tertentu. Ilmu komunikasi itu bisa untuk jabatan analis kepegawaian, terus untuk jabatan yang lainnya juga. Nah, kalian itu senang kerja di bagian apa sih? Misal kalian senang kerja di kepegawaian, ya silahkan kalian daftar di kepegawaian. Terus kalau misal kayak contoh arsiparis. Arsiparis juga bisa berasal dari beberapa jurusan ya Mas? Benar-benar. Nah, misalnya arsiparis itu kan bisa dari sosiologi, TIK, dari arsiparis itu sendiri. Nah, kalian itu senang apa enggak di bidang kearsipan? Terus yang ketiga, pelajari juga persyaratan tentang penerimaan CPNS di instansi tersebut. Kalian kan sudah menentukan nih instansi mana yang ingin kalian lamar. Nah, terus pelajari teman-teman, jangan asal ngedaftar ya. Pelajari juga persyaratannya. Misal nih kayak ada Kementerian Luar Negeri, itu biasanya dia ada TOEFL-nya. Terus kemudian ada juga instansi yang menerapkan sistem ganti rugi ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman sudah dinyatakan diterima, lolos SKD dan SKB, itu juga ada instansi yang menerapkan sistem ganti rugi ya Mas. Itu biasanya juga nggak sedikit ya teman-teman, ada yang hitungan puluhan juta kayak gitu. Jadi pelajari syarat-syaratnya itu apa, jangan sampai nanti
di persyaratan administrasinya aja kalian udah nggak lulus. Contoh juga seperti transkrip nilai, ijazah kayak gitu harus scanan yang asli teman-teman. Jadi nggak bisa yang fotokopian terus di-scan, itu biasanya juga nggak lolos ya Mas ya. Itu pengalaman kemarin banyak yang teman-teman scanan fotokopian ya, scanan fotokopian juga nggak lolos. Jadi dibaca yang sekiranya kita syaratnya memenuhi, nah itu aja instansi yang kita lamar. Jangan memaksakan memilih instansi yang bonafit tapi sebenarnya persyaratannya kita nggak masuk. Terus yang keempat tipsnya adalah belajar. Nah, belajar, mari kita tanya ke Mas Yazid gimana kemarin belajarnya gimana biar jadi CPNS di tahun 2019 kemarin, cara belajarnya dia gimana? Yuk kita tanya. Kalau saya sendiri dulu itu belajarnya lewat YouTube. Itu pertama. Saya tulis sekiranya soal-soal mana yang saya emang kurang, itu biasanya dihitung-hitungnya ya, di apa? Tiu. Nah, iya. Di Tiu saya tulis rumus-rumusnya seperti itu, saya tulis terus saya pelajari sendiri. Itu juga dari YouTube. Saya malah jarang buka-buka yang lewat buku kayak gitu, jarang. Saya lebih senang lewat HP langsung. Tinggal kita, sekiranya soal ini yang kita kurang pintar, yang kurang menguasai. Nah, kita baru mencoba sendiri seperti itu. Jadi sebenarnya belajar lewat YouTube itu enak banget teman-teman bagi yang sudah bekerja seperti kita. Jadi sebelumnya kita itu sudah bekerja sebelum keterima CPNS. Nah, waktu yang paling enak untuk belajar ya ketika kita sudah pulang kerja sambil dengerin YouTube pakai headset, bisa tiduran. Tapi kita tiduran sambil belajar, ceritanya kayak gitu. Tetap konsen. Karena kalau pas kita kerja kan nggak mungkin kita buka-buka buku di tempat kantor karena sudah beda kepentingan ya. Kalau di kantor ya kita berkewajiban mengerjakan tugas-tugas di kantor. Nah, ketika di rumah kita bisa menggunakan waktu santai kita sambil duduk, sambil lihat TV atau sambil tiduran di kamar. Kita bisa dengar di kamar sambil headsetan dengerin YouTube tentang pembelajaran, misal kayak TWK kayak gitu. Tapi untuk yang TIUS seperti tes intelijensi umum yang hitung-hitungan memang Mas Yazid kemarin belajar, itu mencoba harus latihan. Kalau matematika memang harus latihan. Terus gimana cara belajarnya lagi Mas? Yang kayak yang TWK, yang TWK itu juga menghafalkan UUD, emang hafal dulu. Download ya. Download jadi UUD lewat teman-teman. Saya itu belajarnya full lewat HP. Jadi kayak undang-undang itu kan bisa di-download, kita download PDF-nya. Sambil ada waktu luang kita buka-buka lewat HP juga bisa. Terus kalau TKP belajarnya gimana Mas? Tes karakteristik pribadi. Itu belajarnya sering lihat-lihat di YouTube juga terus atau memang sama latihan mengerjakan soal kayak gitu? Kalau saya lewat HP semua, hampir semuanya lewat HP. Cuman kan saya kan ada channel A, B, C, saya lihat sendiri-sendiri, lihat satu-satu. Lah kita tinggal, ini soalnya tentang ini kayak gini. Nah, tinggal kita jawabnya seperti itu aja. Membandingkan saja seperti itu. Dan biasanya itu pengalaman. Kalau TKP ya, itu tuh pengalaman seperti itu. Dan jadi yang sesuai kepribadian. Tapi belum tentu soalnya A, kalau lihatannya bagus, kita kok sukanya A. Tapi hasilnya jawabannya itu beda. Itu juga ada. Makanya kita harus sering belajar, nggak cuma channel A, B, C gitu, nggak. Kita emang harus belajar semua, dipelajarin semua seperti itu. Berarti untuk belajar, kalau pengalaman pribadi dari suami aku, berarti dia belajar dari YouTube teman-teman, karena memang kesibukan kita dan kita sudah bekerja. Tapi untuk teman-teman yang masih banyak waktu luang, bisa juga belajar dari berbagai sumber ilmu. Monggo, terserah mau belajar dari mana aja. Yang penting sering latihan mengerjakan soal-soal ya teman-teman. Karena ketika kalian sering mengerjakan soal-soal, ketika kita menghadapi soal di depan komputer, kita tuh mindsetnya wes ngerti. Maksudnya kita udah tahu, soal kayak gini aku udah pernah belajar. Soal kayak gini, wes kecil aku udah latihan kayak gitu. Jadi mental kita itu udah terbentuk duluan. Udah terasa. Nah, yang kelima adalah berdoa. Nah, kalau kita adalah umat muslim ya teman-teman, saya dan suami itu kan agamanya Islam.
kita lebih rajin lagi ketika menjalankan ibadah di luar yang wajib. Contohnya kita tetap sholat 5 waktu, insya Allah 5 waktu itu wajib kita kerjakan, tapi kita juga harus ditambah, iya benar. Kita jadi kemarin karena punya hajat pengen ini ya, kita bisa sholat hajat, terus kita sholat duha, terus sholat sunnah yang lain bisa dikerjakan, iya tahajud. Terus bisa juga kalian puasa nih teman-teman, puasa Senin Kamis itu ampuh juga. Alhamdulillah kita udah membuktikan dengan menambah ibadah kita, alhamdulillah rezeki kita juga ditambah dengan diterimanya sebagai CPNS. Nah, terus yang keenam itu adalah sedekah dan selalu berbuat baik kepada orang lain. Oh ya, ada satu tambahan tip buat kalian nih. Minta restu sama kedua orang tua. Itu yang pasti. Minta doa ketika mau berangkat, ketika mau berangkat. Benar-benar minta doa restu orang tua ya teman-teman, minta doakan. Malah kemarin kan keluarga puasa ya. Iya. Kalau bisa ya tirakat. Keluarga juga ikut tirakat. Muasani orang Jawa, muasani keluarganya yang pengen ada punya hajat. Misal kayak kemarin suami tuh pengen jadi CPNS, ya pas hari H pelaksanaannya itu keluarganya itu menjalankan puasa kayak gitu. Itu sharing dari kami loh teman-teman, ini pengalaman pribadi dari kami. Semoga juga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan jika ada salah kata dari kami berdua, mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat. Dan buat teman-teman semuanya, jangan lupa klik tombol subscribe ya teman-teman. Silahkan klik tombol loncengnya juga supaya kalau aku upload video kalian dapat notifikasinya. Silahkan kalian like, share, dan komen jika ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih sudah melihat video kami sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.